Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya Adelia pada podcast Indonesia Maju. Kali ini saya akan membahas suatu topik yang sangat bagus dan penting untuk kita diskusikan bersama dengan 4 orang narasumber yang sudah bergabung dengan kita semua pada kali ini. Jadi kita perkenalan dulu nih sebelum membahas topik kita pada kali ini. Saya persilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adedi Sinjuriswan. Jabatan saya sebagai petugas lalu lintas dan angkutan transportasi di Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sumatera Utara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Hidayat. Jabatan saya sebagai teknisi terampil penerbangan di Bandara UPBU Jalaluddin Gorontalo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danendra Mula Pangestu. Jabatan saya sebagai personel operasional Bandar Udara di Bandar Udara kelas 2 Komodo Labuan Bajo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif. Jabatan saya sebagai pemroses data dan laporan di Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Oke, salam kenal semuanya kepada semua narasumber kita nih. Pada kali ini kita akan berdiskusi tentang pentingnya Smart ASN untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Sebelum kita masuk ke topik utama, saya ingin tahu dulu nih, ASN itu sebenarnya apa dan peran yang diemban ASN itu seperti apa? Mungkin salah satu narasumber bisa menjelaskan. Baik, Mbak, saya izin menjelaskan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pemilik kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam jangka melaksanakan tugas pemerintahan. Baik Mbak, mungkin itu sedikit dari pengertian dari ASN. Baik, izin saya menambahkan sedikit. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN itu harus mampu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pelaksana tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti itu, Mbak. Terima kasih nih penjelasannya dari dua narasumber kita, Mas Ade dan Mas Faisal. Kita juga sudah tahu nih, sebenarnya Indonesia sekarang punya tujuan, yaitu menuju Indonesia Emas tahun 2045. Menurut teman-teman, Indonesia Emas tahun 2045 itu apa? Baik, terima kasih Mbak Adel. Sebenarnya Indonesia Emas tahun 2045 itu merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang berusaha untuk lebih unggul dari bangsa-bangsa lain dari semua aspek. Menurut dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Insinyur Joko Sasono, untuk mewujudkannya adalah kunci pada sumber daya manusia di mana aparatur sipil negara memegang peranan kunci dan strategis dalam menentukan kejayaan Indonesia. Baik, saya sedikit menambahkan, dalam perjalanan mencapai Indonesia Emas tahun 2045, begitu banyak tantangan yang akan dihadapi dan begitu juga persiapan yang harus dilakukan. Salah satu aspek terpentingnya adalah terkait kita sebagai aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Nah, terus kenapa sih ASN itu menjadi salah satu dari sekian banyak aktor penting dalam perjalanan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045? Baik, terima kasih Mbak Adel. Saya akan memberikan pendapat di sini. Hal itu dikarenakan ASN memiliki peran seperti yang dijelaskan pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan juga peran yang mulai dari menerapkan kebijakan strategis sampai pada implementasi kebijakan strategis
dalam berbagai sektor pembangunan nasional. ASN harus bisa mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan agar visi Indonesia Emas tahun 2045 dapat segera diwujudkan. Oke, untuk hal tersebut mungkin ada contohnya Mas yang bisa membuat hal ini lebih jelas lagi. Oke, baik. Untuk contohnya ya, misalnya saja seperti ASN, pejabat eselon 1 dan eselon 2 yang berperan penting dalam pengambilan keputusan di negeri ini. Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang bisa membawa bawahan dan masyarakatnya bergerak bersama-sama. Untuk mencapai tujuan tersebut, ASN juga sendiri harus memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik untuk masyarakat. Baik, sangat setuju sekali. Seperti yang kita ketahui juga, ASN memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Ada juga nih istilah dari Smart ASN. Menurut teman-teman, Smart ASN itu apa? Baik, saya izin menjawab Mbak Adel. Menurut saya Smart ASN itu mempunyai integritas, jiwa nasionalisme, profesional, keramah tamahan, berwawasan global, dapat berbahasa asing, mengerti IT, jaringan, dan entrepreneurship. Diharapkan kita selaku ASN dapat bertugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi dan selalu mengutamakan profesionalisme dalam kerja, serta dilandasi dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Mungkin dari Mas Faisal ada pendapat lain, saya juga ingin mendengarnya. Baik Mbak, terima kasih. Kalau menurut saya, penjelasan dari Mas Hanif di sini sudah sesuai dan sangat baik. Di sini saya hanya menambahkan sedikit saja. Kalau menurut saya, Smart ASN itu merupakan pegawai yang memiliki kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi. Sehingga ASN itu mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan pencapaian tujuan organisasi yang dilakukan. Seperti itu Mbak Farah. Oke, benar juga. Berarti ada kompetensinya ya di sini. Untuk Mas Ade nih, kompetensi yang harus dimiliki ASN itu dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 itu apa aja? Baik Mbak, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN, seperti literasi digital. Ini lebih ke penggunaan media digital dalam melaksanakan tugas. Namun tidak hanya itu juga, kita dituntut untuk bertanggung jawab dalam penggunaannya. Maksud dari Mas Ade sendiri, mempertanggungjawabkan itu yang seperti apa? Bisa tolong dijelaskan? Oke Mbak, maksudnya dari segi penilaiannya dapat ditinjau dari etisnya dalam mengakses media digital, budaya menggunakan digital, menggunakan media digital dengan aman, dan kecakapan menggunakan media digital. Seperti itu Mbak. Benar juga ya, kita semua harus bijak dalam menggunakan media digital. Nah, di sini teman-teman, apakah menemukan tantangan dalam penerapannya? Saya ingin tanya pendapatnya dari Mas Hanif. Atau mungkin bisa Mas Faisal atau Mas Adi atau Mas Danendra. Oke, mungkin saya mencoba untuk memberikan pendapat. Kalau menurut saya sendiri, tantangannya itu kita harus lebih selektif dalam mengakses media digital. Karena dalam media digital, semua informasi dapat menyebar sangat mudah, sehingga kita sulit untuk menentukan kebenaran dalam suatu informasi yang kita dapatkan. Menurut saya seperti itu, Mbak Adel. Saya sedikit menambahkan Mbak. Kalau menurut saya pribadi, media digital itu terus berkembang dengan sangat cepat. Jadi kita sebagai ASN itu ditunjuk untuk selalu mengikuti perkembangan dan dituntut untuk mengembangkan juga digital skill yang kita miliki. Seperti itu, Mbak. Kalau menurut teman-teman yang lain, apakah ada tantangan pada saat ini?
Oke, terima kasih Mbak. Mungkin saya sendiri ada tantangan sendiri ya. Yang saya alami selama ini, jujur kalau saya pribadi sih lebih ke jaringannya ya. Contohnya kemarin beberapa hari yang lalu saya mengadakan Zoom meeting dengan rekan kerja saya. Namun karena jaringannya kurang bagus, jadi Zoom meeting saya itu agak tersendat dan kurang lancar. Paling seperti itu, Mbak Adel. Nah, benar juga nih, saya juga sering dengar keluhan terkait dengan jaringan dalam menggunakan media digital. Soalnya keadaan sinyal pada setiap tempat tidak sama ya. Oke, untuk tadi yang pertama literasi digital. Untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi nih yang harus kita miliki? Baik Mbak, kalau menurut saya pribadi Mbak, sebagai ASN itu kompetensi selanjutnya yang harus dimiliki seorang ASN yaitu menguasai beberapa bahasa asing. Karena di beberapa tempat kerja pastinya kita akan menemukan saat di mana kita harus berkolaborasi dan berbicara dengan warga negara asing yang mereka sendiri tidak fasih dalam menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai ASN dituntut untuk bisa berbahasa asing, Mbak. Baik, dalam berkolaborasi dan berbicara dengan warga asing ataupun masyarakat itu, bagaimana seorang ASN dalam melayani? Izin Mbak, baik saya bantu jawab ya Mbak Adel. Hal tersebut termasuk juga dalam kompetensi Smart ASN juga. Jadi, kita sebagai ASN harus memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan. Apa sih sikap hospitality itu? Sikap hospitality itu seperti sifat baik hati dan menarik budi bahasanya. Manis tutur kata dan sikapnya. Dalam setiap menjalankan aktivitas, pelaksanaan tugas, dan pekerjaan khususnya dalam menampilkan pelayanan prima pada masyarakat. Oke, saya sangat setuju sekali dalam hal ini. Sikap hospitality akan mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pelayanan ASN. Izin Mbak, Saya ingin saya menambahkan sedikit. ya silakan Mas Hendra, mungkin bisa menambahkan lagi. Saya ingin menambahkan sedikit beberapa kompetensi yang ada pada ASN, seperti kemampuan networking. Jadi kemampuan networking itu merupakan kemampuan berjejaring dengan orang lain. Lalu juga ada jiwa entrepreneurship. ASN itu dituntut untuk kreatif dalam melakukan pekerjaannya, begitu. Oke, kita masuk ke dalam topik penting terakhir nih. Jadi sejauh pembahasan kita tadi, saya ingin tahu apakah Smart ASN itu berperan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045? Tentu saja penting, Mbak. Jadi Smart ASN berperan sangat penting sebagai penunjang untuk terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Contohnya dengan menerapkan kompetensi-kompetensi Smart ASN yang ada tadi, yang kita bahas sebelumnya. Dengan adanya ASN yang profesional, memiliki literasi digital, kemampuan bahasa asing, hospitality, dan lain sebagainya, akan menghasilkan pelayanan yang cepat, murah, dan simpel, yang tentunya hal ini mencerminkan birokrasi yang sangat baik. Oke, jadi kesimpulannya, birokrasi yang baik merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Cukup menarik sekali ya pembahasan kita kali ini dan sangat bermanfaat. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir pada kali ini, Mas Faisal, Mas Ade, Mas Danendra, dan Mas Hanif. Terima kasih Mas yang mau berbagi ilmunya kepada kita semua. Oke, mungkin saya rasa cukup topik pembicaraan kita kali ini. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.